Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Suryani, saya adalah perwakilan dari kelompok 8. Adapun topik yang akan dibahas itu adalah analisis transformasi digital pada PT KAI, yaitu yang kita tahu Kereta Api Indonesia. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman sekelompok saya, yaitu Nazra Fatimah, Zira Pertiwi, Najila Zara, dan Yohana Zulaika. Selanjutnya, kita perlu mengetahui dulu PT KAI itu apa. PT KAI adalah singkatan dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan pelayanan transportasi di kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. PT KAI didirikan pada tanggal 28 September 1945, seiring dengan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita visi misi dari PT KAI. Visinya yaitu menjadi solusi ekosistem terbaik untuk Indonesia. Dan misinya menyebutkan 3 poin. Salah satunya adalah untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Selanjutnya, adapun struktur organisasi dalam PTKI itu dipimpin oleh Presiden Direktur, yang di mana ada Managing Director of Commerce, Managing Director of Operation, Managing Director of Infrastruktur, Managing Director of Rolling Stock, dan juga Managing Director yang lain-lain. Adapun yang di sini bisa teman-teman lihat dalam bagian yang lengkap ini. Next, selanjutnya ada di dalam kelompok kami akan membahas lebih dalam lagi tentang divisi marketing communication. Divisi marketing communication merupakan salah satu divisi yang berada di dalam unit corporate passenger marketing atau CPM. Adapun di sini bagian struktur dari CPM di PT KAI, ya, di mana dipimpin oleh Vice President Corporate Passenger Marketing. Di dalamnya ada manajer forecasting, ada manajer research, ada manajer target and regulation, dan manajer marketing communication. Nah, di dalam manajer marketing communication ada pula junior manager marketing communication yang above the line dan junior manager marketing communication below the line. Dalam junior manager marketing communication above the line dan below the line itu ada masing-masing dari staffnya. Selanjutnya, adapun kami akan membahas tugas pokok dan fungsi divisi marketing communication. Di sini disebutkan ada 3 poin, yaitu yang pertama, ada manajer marketing communication, memiliki tugas pokok dan tanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan strategi communication, pemasaran angkutan penumpang. Kedua, yaitu junior manager marketing communication yang berbeda lain, mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab membuat program strategi komunikasi pemasaran angkutan penumpang melalui media massa digital, elektronik, dan cetak dengan target audiens yang luas, serta mengelola teknis pelaksanaan beserta evaluasi efektivitasnya. Ketiga, ada junior manager marketing communication below the line, yaitu memiliki tugas pokok dan tanggung jawab membantu membuat program strategi komunikasi pemasaran angkutan penumpang melalui aktivitas event, sponsorship, sampling, point of sale, sales promotion, dan aktivitas below the line. Selanjutnya juga di sini ada pun pula teknologi yang diterapkan dalam PT KAI ini. Yang pertama ada digitalisasi layanan dan promosi. Adapun poin-poinnya yaitu menyebutkan 4 poin, yaitu ada aplikasi KAI Akses. Ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pemesanan tiket, informasi jadwal, hingga pengembalian dana secara digital. Selanjutnya ada Passenger Information Display System atau PADS. Ini adalah sebuah teknologi yang diterapkan pada kereta generasi baru untuk menampilkan informasi stasiun terdekat, kecepatan jam, dan suhu. Adapun contoh keretanya adalah seperti kereta generasi Dwi Putra. Contoh selanjutnya ada website interaktif. Ini salah satu tools yang digunakan untuk promosi, informasi rute, dan update layanan. Dan yang terakhir ada social media marketing. Di social media marketing ini menggunakan
aplikasi seperti Instagram, Twitter, dan TikTok digunakan untuk promosi kampanye, informasi, dan membangun interaksi langsung dengan pelanggan. Dan yang kedua ada teknologi penggunaan Big Data dan Analitik menyebutkan ini adalah menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan data pembelian tiket, rute favorit dan jam sibuk. Dan juga ada personalisasi penawar promosi berdasarkan data histori perjalanan. Dan yang ketiga adalah layanan pelanggan berbasis AI. Salah satunya adalah chatbot chatbot KI. Ini adalah teknologi, yaitu memberikan layanan informasi otomatis melalui media sosial atau website resmi, serta Customer Relationship Management atau CRM. Ini adalah sebuah teknologi untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu kualifikasi dan standarisasi. Dalam divisi marketing communication, minimal pendidikan yaitu S1 manajemen, pemasaran, ilmu komunikasi, digital marketing atau teknologi informasi. Dan untuk standarisasi dari kompetensi teknis yang menyebutkan ada 5 poin, yaitu yang pertama, penguasaan tools digital marketing seperti Google Ads, Meta Ads, SEO, email marketing, dan automation tools. Kedua, kemampuan membaca data dan analitik. Ini menggunakan tools seperti Google Analytics, Power BI, dan dashboard CRM. Tiga, analisis data dan big data. Ini adalah sebuah kualifikasi untuk memahami KPI, kenal pelanggan, dan cara menarik insight dari data perilaku pengguna. Keempat, ada dasar UI UX, di mana calon pegawai diharuskan mampu bekerja sama dengan tim desain untuk membuat kampanye yang ramah pengguna. Dan yang terakhir yaitu kelima, ada pemahaman sistem aplikasi dan omnichannel, yaitu di mana pegawai harus terbiasa bekerja lintas platform website, platform seperti website, mobile app, sosial media, dan e-commerce. Selanjutnya ada kualifikasi untuk soft skill. Menyebutkan di sini ada 4 poin. Yang pertama ada komunikasi efektif, yaitu termasuk tulis dan desain, terutama dalam membuat narasi promosi. Kedua ada problem solving dan decision making yang berbasis data. Ketiga, kerja tim dan kolaboratif, ini adalah termasuk dalam struktur lintas divisi dan agile team. Dan yang terakhir, keempat, kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik untuk mengejar deadline kampanye. Selanjutnya di kualifikasi dan standarisasi ada sertifikat tambahan yaitu nilai plus. Adapun seperti sertifikat digital marketing yaitu mencakup Google, HubSpot, Meta. Ada dan juga di sini menyebutkan sertifikat CRM atau Customer Experience dan yang terakhir pelatihan Agile atau Project Management misalnya Scrum dan PMP. Next, di sini menyebutkan juga dalam PTKI memiliki budaya perusahaan. Ada 5 budaya perusahaan. Yang pertama ada integritas. Di KAI sendiri memiliki konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. Kedua, profesional. Di KAI sendiri, yaitu memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, serta membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. Ketiga, keselamatan. Dalam KAI, memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. Keempat, ada inovasi. Dalam KI sendiri selalu menumbuhkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Dan yang terakhir ada budaya pelayanan prima. KAI sendiri menerapkan akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu, yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan dengan memenuhi 6A standar pokok, yaitu ability, attitude, appearance, attention, action, dan accountability. Selanjutnya di sini ada analisis gap tentang aspek SDM-nya. Untuk elemen latar belakang pendidikan,
Kondisi aktualnya yaitu didominasi manajemen atau komunikasi, sedikit berlatar belakang IT atau digital marketing. Sedangkan kondisi idealnya harusnya mempunyai komposisi tim yang seimbang, ada manajemen komunikasi, digital marketing, data science, dan IT. Untuk hasil dari gap-nya itu kekurangan digital, talent internal. Selanjutnya ada elemen kompetensi teknis. Kondisi aktualnya yaitu familiar media sosial dan kegiatan promosi atau pemasaran skala luas, yang dimana belum menguasai advanced tools seperti analytics, automation, CRM. Dan di sini ada kondisi idealnya yaitu tim menguasai tools digital marketing lengkap, yaitu Google Analytics, Ads Manager, HubSpot, Salesforce, dan sebagainya, kemampuan membaca data dan mendesain kampanye otomatis. Dan untuk kesenjangan atau gap-nya, yaitu memiliki kompetensi teknis tidak merata, perlu training mendalam dan sertifikasi digital marketing. Untuk elemen ketergantungan vendor, kondisi aktualnya yaitu banyak promosi digital dikerjakan vendor eksternal. Dan untuk kondisi idealnya seharusnya mayoritas kemampuan digital bisa dikerjakan tim internal dan vendor hanya untuk proyek strategis. Dan untuk hasil dari gap-nya, yaitu tingginya ketergantungan pada pihak luar, butuh strategi knowledge transfer dan penguatan tim internal. Selanjutnya ada analisis gap aspek teknologi. Adapun yaitu elemen pertama infrastruktur digital. Kondisi aktualnya harus ada aplikasi KI akses media sosial, website, namun sistem CRM dan data belum saling terhubung secara optimal. Dan kondisi kondisi ideal seharusnya sistem CRM, big data, analitik kampanye, dan otomasi saling terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Untuk gap-nya, ini adalah sistem sistem masih silut atau terpisah. Perlu investasi dan pengembangan platform terpadu. Untuk elemen pemanfaatan data, kondisi aktual saat ini yaitu analisis data masih sederhana atau manual, hanya laporan dasar saja. Untuk kondisi idealnya, harusnya data dianalisis secara real time, digunakan untuk segmentasi personalisasi, prediksi perilaku pelanggan. Untuk hasil dari game-nya itu adalah kurangnya kemampuan advanced analytics. Adapun elemen lainnya adalah otomasi dan artificial intelligence atau AI. Untuk kondisi aktualnya itu adalah otomasi kampanye masih terbatas, contohnya aja promosi massal. Dan kondisi idealnya harusnya itu otomasi penuh dengan bantuan AI, promosi otomatis, rekomendasi personal, dynamic pricing, dan sebagainya. Untuk gap-nya adalah level otomasi rendah, potensi revenue belum secara optimal. Selanjutnya ada analisis gap aspek budaya, yaitu untuk elemen pertama yaitu integritas nih. Dalam kondisi aktual, integritas sebagian besar pegawai mematuhi kebijakan dan kode etik, tetapi ada tekanan target marketing, contohnya capaian penjualan, yang kadang membuat tim mengambil jalan pintas seperti kampanye agresif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Untuk kondisi idealnya harusnya seluruh pegawai mematuhi etika pemasaran digital, menjaga transparansi kepada pelanggan, misal seperti terkait promo, data pribadi, dan tetap memprioritaskan cita perusahaan meski di bawah tekanan. Untuk gap atau kesenjangannya yaitu tekanan target kadang menurun, kualitas pengambilan keputusan berbasis integritas. Dan selanjutnya untuk elemen profesional, adapun kondisi aktualnya ada tim marketing kuat dalam komunikasi dan kampanye konvensional, tetapi lemah dalam kemampuan teknis digital seperti CEO, CRM, data analytics yang masih menggunakan pada vendor untuk aspek digital. Sedangkan harapan dari kondisi idealnya yaitu pegawai menguasai keterampilan pemasaran digital mutakhir, mampu mengembangkan strategi mandiri, dan saling berbagi pengetahuan antar tim. Untuk kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi idealnya yaitu kekurangan profesionalisme di bidang digital marketing modern, keterampilan belum merata. Dan untuk aspek budaya keselamatan, kondisi aktualnya fokus fokus keselamatannya lebih dominan di operasi dan teknis di perkeretaapian. Di divisi marketing, aspek ini kurang diperhatikan, terutama terkait keamanan data pelanggan. Untuk
Kondisi ideal yang diharapkan yaitu marketing ikut menjaga keselamatan digital termasuk melindungi data konsumen dan aset digital perusahaan dari kebocoran atau penyalahgunaan. Untuk kesenjangan dari kondisi aktual dan kondisi ideal yaitu level otomasi rendah dan potensi revenue-nya belum optimal untuk dilakukan. Selanjutnya ada elemen inovasi nih. Dalam kondisi aktualnya, divisi marketing cukup aktif mencoba ide baru. Contohnya aja kampanye media sosial, promosi kreatif. Tetapi inovasinya belum didukung data analytics, artificial intelligence atau AI, dan juga teknologi baru. Untuk kondisi idealnya itu harusnya budaya inovasi berbasis data, berani bereksperimen dengan teknologi seperti marketing automation, AI personalization, dan predictive analytics. Untuk kesenjangan dari kondisi aktual dan kondisi ideal, yaitu inovasinya masih berbasis intuisi, bukan berbasis data dan teknologi. Selanjutnya ada elemen pelayanan prima. Untuk kondisi aktualnya, pelayanan kepada pelanggan sudah baik di kanal konvensional seperti call center, loket, aplikasi. Tetapi di media digital sering lambat merespon. Contohnya aja lewat direct message Instagram, komentar media sosial. Untuk kondisi ideal yang diharapkan, harusnya pelayanan omnichannel yang cepat, konsisten, ramah, dan akuntabel di semua saluran, termasuk digital. Dan untuk gapnya antara kondisi aktual dan ideal, yaitu kekurangan sumber daya dan sistem untuk memastikan pelayanan digital prima. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PT KAI telah berada dalam proses aktif untuk melakukan modernisasi dan transformasi digital yang ditunjukkan melalui berbagai inisiatif berbasis teknologi, khususnya dalam divisi pemasaran dan layanan pelanggan. Penggunaan aplikasi KAI Akses untuk pemesanan tiket, sistem melalui pembayaran digital, serta kehadiran aktif di media sosial menandakan adanya pergeseran dari sistem konvensional menuju pendekatan digital yang lebih praktis, efisien, dan berorientasi ke pelanggan. PT KAI juga mulai menerapkan teknologi terkini seperti Big Data dan Artificial Intelligence atau AI untuk memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan pengalaman perjalanan secara menyeluruh. Meskipun begitu, proses transformasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang mengidentifikasikan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dari sisi sumber daya manusia, belum semua pegawai memiliki kompetensi digital yang mumpuni dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, infrastruktur teknologi yang ada belum seluruhnya terintegrasi secara real time antara layanan, data pelanggan, dan strategi pemasaran digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT KAI sudah memulai dan berada di jalur transformasi digital yang jelas. Namun, transformasi ini masih bersifat bertahap dan memerlukan penguatan di berbagai aspek, baik dari segi SDM maupun integrasi sistem teknologi. Sekian itu adalah pemaparan hasil diskusi kami tentang analisis BUMN PT KAI. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.